Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. So di Bitcoin update kali ini kita akan bahas dari kondisi yang terkini terjadi ya. Sebetulnya pasca kita lihat hari ini ada rilis data dari non-farm payroll, merupakan salah satu data ekonomi yang cukup major, cukup penting bagi Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya selain data non-farm payroll, ada data pengangguran juga yang sebetulnya dirilis negatif. Tapi saya lihat yang lumayan berpengaruh itu lebih ke non-farm payroll-nya. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat posisinya saat ini untuk non-farm payroll berdampak cukup positif bagi dolar ya. Kalau kita lihat dolar indeks itu naik sekitar 0,4% pada pergerakannya beberapa jam terakhir. Jadi setelah rilis data itu tadi jam 7.30 langsung dia sempat turun and then rebound ya, lumayan signifikan. Dan setelah itu kita sama-sama lihat dampak terhadap market stock atau saham itu hari ini turun ya. Beberapa di sini turun 2,5%, untuk Dow Jones turun 0,9%, hampir 1%, dan S&P turun 1,5%. Kalau kita lihat pada Bitcoin sendiri, Bitcoin hari ini lumayan tertekan ya, lumayan terkoreksi dan turun sekitar 3%-an. Nah, kita akan coba masuk ke dalam price action untuk analisis di Bitcoin. Terutama kita akan start dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi buat reminder ke teman-teman sekalian, mungkin saya akan review sedikit ya. Jadi teman-teman harusnya sudah pernah mendengar situasi ini, saya pernah mention ya di dalam video YouTube saya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat berdasarkan price action daripada si Bitcoin sendiri, ini saya akan delete dulu ya. Kalau kita perhatikan guys, every time Bitcoin break dari exponential moving average 50, dia cenderung ngejar ke weekly moving average yang 200 ya. Dan nggak cuma sekali, situasi itu sudah terjadi cukup sering atau bahkan pada setiap kali almost di bear marketnya. Jadi setiap kali bear market, Bitcoin itu cenderung ngejar ke weekly moving average 200 ya. Ini pun sempat terjadi demikian ya di bulan Februari 2020 atau Maret 2020. Dan kalau kita perhatikan saat ini sebenarnya pada kondisi weekly moving average-nya kita udah drop di bawah 50 dan sudah mendapatkan konfirmasi, dan saat ini potentially lagi ngejar ke kisaran weekly moving average 200. Dan yang menariknya adalah kalau teman-teman masih ingat beberapa waktu lalu kita udah sempat discuss juga tentang sebuah kondisi di mana Bitcoin seringkali mengulangi kejadian ini ya. Jadi setelah dia turun satu kali and then dia rebound, kita bisa gunakan informasi berdasarkan Fibonacci extension, terutama time frame weekly-nya ya. Kita lihat di sini, saya ubah dulu jadi warna kuning biar teman-teman kelihatannya lebih clear. Nah, every time kita melakukan itu, jadi initial drop and then rebound ya, ini kejarnya ke kisaran Fibo extension 100%. Begitu pula di sini ya. Jadi kita ulangi sedikit prosesnya, dia drop ya, base pertama kali and then dia rebound. Dan precisely di kisaran level 100% Fibonacci extension-nya ya, kecuali yang ini datanya. Oke. Ini kita juga punya data, tapi saya nggak tahu ya, ini kan kelihatannya masih awal-awal banget nih Bitcoin. Ya, lebih kurang sama ya teman-teman. Jadi dia drop di sini ya, kita lihat dia drop and then rebound, candle hijau di sini, and then boom ya, jadi Fibo 100%. Nah, ini kejadiannya menariknya menurut saya nggak cuma sekali, tapi dia terjadi beberapa kali ya. Di sini Fibo 100, sekaligus Fibo 100, even pada saat event Black Swan yang terjadi pada kisaran akhir tahun 2020 kemarin ya. Awal tahun 2020 lalu. Kita lihat di sini dia drop ya dari kisaran sini, and then bottomnya di sini, kita lihat dia rebound. Dan boom ya, kisaran Fibo 100%. Nah, yang cukup menarik saya perhatikan adalah kalau misalkan demikian, itu yang sedang terjadi atau skenario itu yang sedang terjadi pada Bitcoin, kita bisa ukur dari highest-nya, drop-nya, base-nya di sini, and then kita lihat rebound-nya di mana ya, di kisaran range ini. Dan kalau kita perhatikan, boom ya, inilah kisaran kisaran Fibo extension 100% plus kisaran weekly moving average 200 ya, di kisaran range area 23.000 sampai 22.000 dolar. Nah, coba komen di kolom komen apakah menurut teman-teman ini adalah potential bottomnya untuk Bitcoin. Jadi perhatikan itu ya. Ini berdasarkan historical data dan kita sudah buktikan ya secara analisis
sebelum-sebelumnya ini memang pernah terjadi, dan bukan hanya sekali, 2 kali, tapi sudah lebih dari 3 kali ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 kali. Alright, nah itu yang menurut saya cukup menarik. Nah, kalau kita menilai dari pergerakan pada time frame weekly-nya sendiri, sebenarnya saya sempat melakukan analisis dengan menggunakan Fibonacci Fibonacci retracement extension dan juga Elliott wave theory. Nah, kalau misalkan berdasarkan posisi pergerakan saat ini, jika kita mengandalkan Elliott wave theory untuk mencoba melakukan analisis atau mempredik potensial pergerakannya, kita lihat di sini potensi wave 1, lalu koreksi ABC corrective pattern, and then boom ya, menuju ke wave 3, and then ABC correction ya, atau corrective pattern, dan itu di kisaran Fibo 38,2%. Which means memang kalau misalkan kita lihat berdasarkan guideline-nya sendiri, wave 3 itu kecenderungan bisa ketahan di kisaran Fibo 38,2%. Jadi sebentar saya munculkan dulu ya. Di sini ada wave 4, oke. Nah, Fibonacci untuk wave 4 sendiri itu biasanya correction-nya kurang dari kisaran 38,2% wave 3-nya, dan kecenderungannya cukup extended period, which means sebenarnya kalau lihat dari kondisi saat ini ya, kita tersideways-nya selama berapa lama ya, lebih kurang sih lumayan ya teman-teman, dari pertama initial drop sampai dengan hari ini kita total koreksi sudah hampir 25 hari tersideways hanya di kisaran range tersebut. Dan yang menurut saya untuk lebih menarik lagi adalah kita bisa lihat rejection itu terjadi pada exponential moving average 21 time frame daily. Jadi jatuhnya ini kayak semacam fake out, habis itu ngetes ke Fibo 38,2 dan sekarang terreject. Dan kalau kita lihat pergerakan dari sehari terakhir, market sempat rebound and then rejected ya di kisaran exponential moving average 21 pada pergerakan hari ini. Jadi ada kemungkinan memang ini masih bisa berlanjut melakukan penurunan. Plus kalau kita ingat lagi ya teman-teman sekalian, kita bisa buka Fed Watch Tool di mana kenaikan suku bunga The Federal Reserve bulan Juni itu jatuhnya di 1 minggu 4 hari mendatang, which means 16 Juni 2022. Dan otomatis kalau misalkan kenaikan suku bunga dieksekusi kembali, dan kalau kita lihat di sini berdasarkan probabilitasnya itu lumayan tinggi di kisaran 1,25 sampai 1,5%, yang artinya otomatis big possibility the Fed itu bakal naikin di 0,5% ya, seperti yang si Jerome Powell terakhir udah sempat sampaikan. Kalau itu terjadi, dan kita akan melihat dolar mungkin akan menguat lagi, dan mungkin impact-nya terhadap Bitcoin adalah kembali meneruskan penurunan. Dan kalau misalkan berdasarkan Elliott wave theory sendiri, itu range-nya antara 25.000 sampai 22.000 dolar untuk potensi subwave 5-nya dia. Alright. Nah, sekilas untuk time frame hourly-nya. Kalau untuk time frame hourly sebetulnya saya ngelihat sih personally ya, ini kalau ngelihat posisinya saat ini, kita sebetulnya bisa dibilang masih sideways sih, di kisaran range yang lebih kurang sama. Cuman yang membedakan adalah kali ini kita bisa dikatakan mendapatkan konfirmasi ya, semacam kayak trendline, mungkin kalian bisa consider ini sebagai trendline ya, which means memang sebenarnya belum nyampe. Cuman kalau saya pribadi ngelihat atau memberikan penilaian dari pergerakan saat ini kita sudah bisa menganggap sebagai potensi lower high-nya dia. Jadi jatuhnya ini adalah lower high, ini adalah lower high, dan ini adalah potential lower high-nya kita. Walaupun saat ini kita belum melihat dia membentuk lower low, cuman rejection dari kisaran area big fan zone menurut saya sudah cukup untuk memberikan kita informasi saat ini ya. Paling kalau misalnya kita melihat alternatif skenario-nya adalah seandainya Bitcoin mampu maintain di atas trendline ini. Jadi kita lihatnya itu masih ada potensi semacam higher low ya guys, kira-kira seperti itu. Sementara untuk time frame 1 jamnya aja, itu kita sempat membentuk pergerakan yang cenderung korektif setelah drop yang signifikan pada kisaran tanggal 1 Juni kemarin sampai 2 Juni pagi ya. Habis itu kita sudah drop lagi hari ini, breakdown dari channelnya, dan sekarang kita lagi sideways di kisaran area yang saya pertimbangkan juga sebagai area bullish order blocknya dia. Jadi kurang lebih di kisaran range ini kita sama-sama lihat ada reaksi cukup signifikan, ketahan, dan sekarang juga ketahan di level tersebut. Cuman yang membedakan lagi, sekali lagi saya sampaikan, adalah posisi Bitcoin yang sudah mengkonfirmasikan lower high-nya dia. Jadi kita tinggal ngelihat ada potensi lower high lagi before dia meneruskan penurunan ya. Jadi untuk trader saat ini boleh perhatikan situasi tersebut. Hopefully Bitcoin bisa maintain dengan baik di atas bullish order block-nya, supaya nanti menjelang kenaikan suku bunga dropnya mungkin nggak terlalu signifikan atau terlalu berlebihan.
gunakan. Alright, so itu aja update seputar Bitcoin. Hopefully you guys enjoy. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless, cheers, bye bye.